Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas pembahasan mengenai Power Network Farms. Jadi seperti kita tahu bahwa di dalam suatu data center, power merupakan salah satu hal yang cukup krusial karena dia akan mensuplai power bagi beberapa server, HVAC, dan beberapa perangkat network lainnya. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa terminologi yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah Power Distribution System. Lalu berikutnya adalah Design Grounding dan Bonding. Lalu Signal Reference Grid, Input Power Quality, Wiring and Cabling, lalu Electrostatic Discharge, lalu di bawahnya ada Site Power Analysis. Oke, kalau kita lihat di sini, bagaimana cara mendesain power distribution. Jadi hal yang paling utama di sini adalah bagaimana kita bisa menyediakan daya yang cukup untuk perangkat keras dalam data center. Seperti kita tahu bahwa satu server itu mungkin bisa memiliki kebutuhan daya hingga 1000 watt. Ya, jadi 1000 watt jika dia sedang bekerja penuh. Mungkin untuk idle dia bisa 300 atau bahkan 200 watt. Namun kita harus bisa menyediakan daya yang cukup untuk kebutuhan maksimalnya, karena kita tidak tahu kapan server tersebut menggunakan tenaga maksimalnya. Dan juga kita harus perhitungkan di sana ada komponen yang namanya heat. Heat itu akan didistribusikan oleh si power supply oleh perangkat-perangkat keras tersebut. Lalu kita harus menambah faktor heat tersebut agar kita bisa mensuplai pendinginan atau menjaga kestabilan dari temperatur data center tersebut. Jadi kita tidak hanya menghitung tepat di kebutuhan data center atau kebutuhan servernya saja, tapi heat dan beberapa faktor pendukung panas lainnya harus kita perhitungkan juga. Oke, di sini kalau kita lihat ada rumus dasar ya, kilovolt. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang penting. Contohnya adalah fuse flickering, lalu ada namanya diversity factor. Ya. Di sini Sekring 30 ampere misalnya hanya dianggap mampu untuk 24 ampere. Ya, karena ya tadi ada beberapa komponen-komponen yang tidak dipakai oleh alat tersebut, tapi dia menjadi beban juga, termasuk panas. Nah, di sini untuk mendesain kebutuhan power yang kita gunakan adalah rack location unit juga. Pada modul sebelumnya, Anda sudah diberikan bagaimana cara mendefine rack location unit. Nah, di sini dibilang gunakan nilai 70% dari total daya peralatan untuk penyediaan tenaga listrik bagi HVAC. Ya. Artinya kita tambahkan 30% dari yang aslinya. Misalnya kita punya 1000 watt atau kita butuh 1000 watt. Berarti daya yang kita harus sediakan adalah sekitar 1300 watt. Tuh, jadi artinya diversity factornya itu yang 0,7. Tapi kalau kita mau lebih aman lagi, ya itu adalah 0,58. Ya, artinya harus 0,58 sampai 0,8 itu cukup menjangkau atau memiliki jangkauan yang bisa mencakup kebutuhan daya dari suatu data center. Ya, kita coba ibaratkan rumah kita memiliki daya 2200 watt. Mungkin kalau untuk rumah pemakaian dayanya tidak sebesar dari suatu data center, yang mungkin kalau rumah kan bisa kita kendalikan. Artinya semua kebutuhan atau semua kebutuhan listrik itu tergantung pemakaian kita. Namun kalau di data center, segala kebutuhan itu tergantung dari layanan dari server-server tersebut. Kalau server-server tersebut sedang sibuk, otomatis layanannya akan meningkat. Dan itu meningkatkan konsumsi powernya. Ya, jadi itu adalah beberapa hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan, tapi perlu kita pertimbangkan dalam suatu power assessment. Lalu apakah ada alokasi power yang memadai? Ya, terus power source,
dari mana sumber power, apakah ada dua sumber power, misalnya dari PLN Jawa Barat atau PLN Jakarta. Ya, jadi kalau satu gardu mati, ada gardu lainnya yang bisa mensuplai kebutuhan listrik. Di sini juga UPS perlu kita pertimbangkan juga di mana UPS akan diletakkan, ya. Terus ada namanya genset, ya, generator set, di mana genset ini akan mencoba untuk menggantikan power distribution ketika power distribution dari sumber utama atau dari penyedia daya itu tidak bisa mensuplai. Namun sebelum genset nyala, kita harus bisa menyediakan yang namanya UPS, ya, agar menjaga pergantian antara dari perubahan sumber listrik utama PLN ke genset. Nah, di sini dibilang multiple utility feed, ya, tadi artinya ada genset, ada UPS, ada power utama. Ya, artinya itu kita anggap sebagai namanya redundancy. Ya, di sini dibilang multiple utility feed. Nah, UPS sendiri di sini sebenarnya isinya adalah baterai yang disusun untuk dapat menyokong suplai daya ketika daya dari misalnya PLN mati. Nah, di sini harus dapat melayani 150% dari beban. Misalnya beban dari server-servernya adalah 1000 watt, ya kita perlu 1500 watt UPS. Nah, di sini dibilang UPS harus dapat selalu online dan digunakan untuk filter dari ancaman spike. Ya, jadi ada stabilizernya. Jadi dia akan bisa mengatur dan mengkondisikan naik turunnya voltase. Terus ada juga genset, ya. Di sini genset merupakan hal yang cukup penting, ya. Jadi sebuah mesin diesel yang mencoba untuk mensuplai tenaga listrik yang mungkin jauh memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan dengan UPS tadi. Kalau genset ini mungkin bisa 8 jam nonstop atau berjam-jam, berhari-hari nonstop dia berjalan. Selama misalnya ada blackout atau ada pemadaman listrik. Ya. Ini adalah beberapa contoh maintenance bypass. Ya. Jadi kita bisa memilih sumber listrik apakah dari UPS, generator, atau dari power source lainnya. Lalu berikutnya yang cukup penting adalah grounding dan bonding. Ini adalah bagaimana kita mencoba untuk grounding atau bisa kita bilang jalur listrik menuju potensial nol. Ya. Mungkin kita pernah merasa ketika kita mencolokkan sesuatu, walaupun kita tidak memegang atau menyentuh kelistrikannya, tapi ketika kita sentuh bendanya dan kita sedang menginjak tanah, itu kita merasa agak tersetrum sedikit walaupun tidak besar. Itu adalah salah satu hal yang menyebabkan groundingnya tidak sempurna. Karena ketika kita pegang alat, maka tubuh kita menjadi groundingnya. Ya otomatis itu kita merasa agak sedikit tersetrum. Nah, bagi data center yang baik, ya itu memiliki cara grounding yang terstruktur dengan baik. Sehingga dapat memberikan keamanan bagi personal dari lompatan listrik. Nah, di sini implementasinya adalah menanam logam tembaga ke dalam tanah dan semua konektivitas kelistrikan groundingnya itu digabungkan ke dalam logam tembaga yang masuk ke dalam tanah tersebut. Ya, jadi ini adalah salah satunya jika kita punya raised floor di sini, lalu di sini ada bondingnya digabungkan, lalu ini ada kabel yang ke potensial nol atau ke tanah. Nah, berikutnya adalah mengenai input power quality atau bisa kita bilang sebagai kualitas dari daya yang masuk ke dalam data center. Ya, jadi daya yang masuk itu kan ada frekuensinya, walaupun kita tidak melihat lebih dalam lagi, tapi kita paling tidak harus tahu bagaimana kita menjaga agar power itu bisa stabil. Ya, salah satu caranya adalah menggunakan UPS tadi, atau versi yang lebih murahnya mungkin adalah stabilizer. Tapi stabilizer sih jarang digunakan di data center. Biasanya kita di rumah
masih memakai stabilizer. Tapi di data center biasanya langsung UPS. Dia berusaha untuk menjaga agar voltase dan ampere yang diberikan itu stabil, tidak naik dan tidak turun. Bahkan ada beberapa UPS yang jika power source-nya itu tidak, ya kan UPS tidak bekerja, baterainya tidak bekerja ketika mendapatkan input power dari sumber utama, misalnya dari PLN. Ketika powernya itu naik turun, dia berusaha menjaga, jadi dia langsung pindah ke dalam mode baterainya, sehingga power conditioningnya biasa dia jaga. Nah, jadi istilah voltage spikes dan kenaikan voltase pada rentang waktu tertentu. Terus ada juga harmonic problem, ya, distorsi frekuensi listrik akibat dari interaksi peralatan elektronik dengan sumber listrik. Terus ada load imbalance, ya, artinya dari beberapa sumber yang sini lebih berat dan yang lain tidak memiliki beban sama sekali, ya, antara satu fasa dengan fasa lainnya. Dan juga yang paling utama adalah proteksi petir, ya. Jadi petir dapat merusak, ya, karena direct atau indirect hit. Jadi banyak sekali probabilitasnya yang memungkinkan kita untuk tersambar petir. Oleh karena itu grounding menjadi hal yang cukup penting di sini untuk mencegah proteksi terhadap petir. Nah, di sini memang sambaran petir tidak dapat dilawan, yaitu dapat diarahkan, ya. Jadi dia menggunakan penangkal petir dan penangkal petir tersebut memiliki kabel penyalur menuju ground. Lalu yang cukup penting lainnya adalah wiring dan cabling, ya. Di sini dibilang jauhkan kemungkinan dari spaghetti wiring, ya. Kabel yang sudah tidak digunakan sebaiknya dikeluarkan dari raised floor, ya, karena dia akan menghambat sirkulasi dari udara, ya. Terus di sini juga ada yang namanya power distribution unit, di mana letak sekring, di mana letak sumber, ya. Jadi dari PLN, ya, atau dari sumber utama dan dari genset biasanya akan masuk ke power distribution unit. Di power distribution unit ini akan dialirkan ke rack location 1, rack location unit 2, atau rack location unit 3. Di sini juga ada yang namanya electrostatic discharge, di mana lompatan listrik antara benda dan energi potensial yang berbeda. Yang pertama dapat merusak perangkat, ya, dapat terjadi langsung ataupun tidak langsung, ya. Dan ini sulit diprediksi. Nah, di sini electrostatic discharge itu lebih mudah terjadi pada relative humidity, ya. Relative humidity di bawah 35% cenderung mudah terjadi electrostatic discharge. Biasanya kita menggunakan furniture yang tidak memproduksi listrik statis atau dalam bentuk plastik, ya. Dan kita tidak menggunakan lantai karpet, ya. Juga biasanya operator menggunakan sarung tangan, ya, atau anti-static lock coat. Nah, salah satu yang mungkin sering kita gunakan adalah paper clips, ya, untuk menekan tombol reset. Padahal paper clips itu kan logam atau tembaga, ya. Dan biasanya itu juga bisa menghantarkan arus listrik kepada kita. Jadi lebih baik pakai kayu yang dibuat untuk tusuk gigi. Dan juga jangan menggunakan peralatan kebersihan yang memproduksi listrik statis. Contohnya apa? Ya, kita tidak menggunakan sapu, ya, di dalam data center. Karena kalau kita nyapu pada saat bergesekan itu kan sebenarnya menghasilkan listrik yang statis. Lalu berikutnya adalah kerapian cabling, kualitas listrik yang masuk, dan sumber-sumber gangguan listrik menjadi perhatian utama juga. Oke? Pada modul ini telah saya sampaikan mengenai power network and farms. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih.